Jadi mereka adalah anak singkong yang akhirnya benar-benar menjadi cake singkong bertabur keju kita pasarkan di supermarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Masih dalam rangka menyambut HUT ulang tahun SMA Plus Negeri 17 Palembang ke-25. Kali ini kita sudah kedatangan orang yang sangat istimewa, yakni Kepala Sekolah Pertama SMA Plus Negeri 17 Palembang, yang terhormat Ibu Dr. Anda Win Sukarsi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi cantik. Sebelumnya ini suara saya sudah terdengar dengan jelas ya Bu? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang dari siswa kelas 11 angkatan ke-24 Ibu. Iya. Oke, baik Ibu Wins dan Sobat Jubel semuanya. Hari ini kita juga sudah kedatangan Bapak Ibu guru yang hebat dan juga inspiratif lainnya. Ada Bapak Arpani, ada Ibu Endang, ada Ibu Sri Lestari, ada Ibu Wirdasi, ada Bapak Erhan, ada juga Ibu Yayu. Assalamualaikum dan selamat siang dan salam hormat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, langsung saja nih, saya sudah sangat penasaran nih Ibu mau ngobrol lanjut sama Ibu Win. Selanjutnya Ibu, ini kan dalam rangka SMA Plus Negeri 17 Palembang akan merayakan ulang tahun ke-25. Sebenarnya SMA Plus Negeri 17 Palembang itu di mata Ibu seperti apa sih? SMA 17 ya sekolah unggulan yang lahir dan dibangun mulai 97 ya. Jadi memang itu sebuah program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ada 10 sekolah unggulan, salah satunya SMA 17. Nah, dari tahun ke tahun tentunya SMA 17 selalu yang seperti dulu saya selalu katakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu ternyata terbukti sampai sekarang bahwa SMA 17 tetap eksis untuk membangun pendidikan di Sumatera Selatan untuk menjadi yang terbaik. Itu yang saya dengar sesudah saya tidak berada di lingkungan SMA 17. Begitu. Terima kasih. Oke Bu, seperti yang sudah kita ketahui bersama juga bahwasannya SMA Plus Negeri 17 ini kan sekolah unggulan khususnya di Sumatera Selatan. Itu bagaimana Bu ceritanya sehingga SMA Plus 17 ini bisa menjadi sekolah yang unggulan? Itu sebenarnya yang bercerita harusnya Pak Erhan juga. Bu Wirdasi bisa ya. Catatan Bu Wirdasi itu banyak, itu Bu Sri Lestari, lebih lagi Bu Endang, apalagi Pak Arpani, Bu Yayu tentunya. Halo Bu Yayu. Bu Yayu pasti bisa menceritakan bagaimana mulanya. Monggo Bu Yayu, saya wakilkan kepada Bu Yayu untuk menceritakan dengan saya yang menceritakan. Silakan hidupkan Bu Yayu itu mute-nya di hari ini. Saya tak matikan dulu ya. Ya, sekarang saya beri waktu kepada Bu Yayu dulu ya. Ananda. Nah, itu Cucunda sebenarnya, bukan aku manggilnya Pak Erhan, bukan Anda lagi ya kepada siswa-siswamu. Jadi Cucunda itu sudah cucu saya itu. Bu Yayu, monggo silakan diceritakan Bu Yayu. Ceritanya kepada semua Sobat Jubel yang sedang menonton saat ini. Saya bingung mau bicara apa ya, takut saya salah kayaknya. Bu Win, saya tuh ngikut Bu Win. Yang jelas SMA 17 itu berdiri karena Bu Win, jujur aja. Jadi dari mulai istilah plus sampai ke unggulan atau unggulan dulu mungkin plus karena sepertinya Ibu Win itu nggak suka unggulan, maunya yang plus. Plus dalam arti kata
plus pembelajarannya, plus kegiatannya, plus gurunya, apalagi plus kepala sekolahnya. Kayaknya saya udah banyak lupa deh Bu. Mungkin yang lebih ini kayak Bu Tari masih muda, masih ingatannya, Bu Wirdasi, Bu Endah. Saya ngikutin apa yang mereka sampaikan. Mohon maaf ya Bu. Oke. Bu Yayu, sebenarnya Bu Yayu itu saksi pertama kali loh ya. Yang pertama kali datang itu dulu adalah Bu Yayu, kemudian Bu Endang, kemudian disusul yang lainnya yang ada di sini tentunya. Jadi Bu Yayu sebenarnya bisa menceritakan bagaimana awal mulanya sekolah SMA 17 dibangun. Jadi perlu diketahui bahwa SMA 17 dulu memang ada SK sekolah unggulan untuk Sumatera Selatan. Karena saya kurang suka menggunakan istilah unggulan, maka saya izin pimpinan pada waktu itu menggunakan nama istilah SMA Plus. Nah, jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yayu tadi, bahwa kita harus plus, harus ada nilai lebih dari sekolah yang lain. Nah, ketika itu kita menempati sebuah gedung SGO yang pada waktu itu mungkin kalau istilah ini di Palembang itu sudah biasa ya, tapi baru-baru ini menjadi perdebatan. Tapi karena apa saya juga nggak tahu. Kalau orang Palembang dulu bilang bahwa tempat SMA 17 itu adalah tempat untuk buang jin, anak jin ya Bu. Jin buang anak Bu. Oh, jin buang anak. Maaf. Sekarang itu kan jadi perdebatan ya, yang baru-baru ini. Padahal itu kalau di Palembang itu sebuah seloroh ya Pak Irhan ya, sebuah seloroh. Bahwa saking jauhnya dan pada waktu itu mungkin aksesnya juga belum begitu bagus dan 25 tahun yang lalu pasti akan berbeda dengan sekarang. Dan gedung itu memang sudah sekitar 10 tahun tidak dipakai secara full, hanya beberapa aja yang dipakai oleh PGSD. Pada waktu itu dari SGO kemudian PGSD. Nah, ketika saya pertama kali ditugasi untuk melihat di situ, Ananda, perlu diketahui, saya tercengang memang. Alhamdulillah pada waktu itu saya masih muda, suami saya juga masih muda. Saya bersama anak saya yang pada waktu itu masih satunya SMP, satunya SD. Itu saya di situ berdiri di depan aula yang saat itu apakah saya mampu ditugasi untuk membuat sekolah yang gedungnya seperti ini tidak ada apa-apa. Saya disuruh cari murid dengan jumlah 200 peserta dengan standar yang cukup tinggi. Maka kita buka penerimaan siswa baru, dapatnya hanya 21 orang yang daftar. Kita terima semua, yang daftar ulang hanya 13. Ini perlu diketahui betapa susahnya tahun pertama mencari murid. Kemudian saya lapor kepada Kak Andil pada waktu itu, bukan kepala dinas, namanya masih kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya Bu Irya. Saya ingat Pak Hamid Syafi'i pada waktu itu, Dr. Andes Hamid Syafi'i, saya bilang ke beliau, Pak, urung jadi kepala sekolah. Kenapa Bu Wir tidak dapat murid? Nah, terus oke, Bapak turunkan syarat-syarat untuk bisa diterima. Dari 6 yang harus masuk ke situ 42, berarti 6 mata pelajaran rata-rata 7 Pak Arpandi ya. Siapa yang mau masuk? Anak siapa yang boleh masuk ke sekolah yang belum ada apa-apa dengan nilai rata-rata 7? Saya pun seandainya pada waktu itu punya anak juga, saya mungkin tidak begitu saja memasukkan. Ya, saya ini contoh pribadi, keponakan saja yang saya tawari, Mbak, saya menolak. Akhirnya masuk ke SMA 1, walaupun sekarang juga akhirnya juga jadi dokter spesialis penyakit dalam.
Nah, itu akhirnya diturunkan standarnya dari 42 turun menjadi 32, rata-rata jadi 6 ya, 5 kali 7, bukan 5, sekian. Hanya pokoknya rata-rata jumlah yang boleh masuk minimal di 32 NEM-nya. Nah, oleh karena itu akhirnya banyak yang masuk. Nah, begitu masuk saat itu 108 sekian lah, akhirnya terpenuhilah 200 siswa. Nah, 200 siswa kita terima, namun yang daftar ulang hanya 106 sekian. Itu pun sudah kita umumkan, pada waktu itu, mohon maaf, saya lupa, 131 gelombang kedua. Akhirnya kita umumkan kepada masyarakat, silahkan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang mau masuk ke SMA 17, syaratnya hanya 2. Yang penting punya NEM dan punya nyawa. Syaratnya itu, silahkan masuk. Akhirnya terpenuhi 205 kelas, pada waktu itu masih 40 sekelasnya. Nah, sudah berproses, akhirnya yang sampai lulus hanya berapa ya Bu ya? Sampai bisa kelas 3 itu kira-kira hanya 130 sekian atau 149. Saya agak lupa. Nah, itu karena proses kita, walaupun yang tadinya saya selalu bilang, ini tadi kalau ada anak-anak yang angkatan pertama, saya bilang selalu, kalian anak singkong. Mau jadi apa? Mau jadi singkong? Atau hanya saya proses kalian jadi singkong rebus? Atau jadi getuk? Getuk pun ada proses. Ada getuk lindri, ada getuk yang betul, harganya akan beda. Maka ayo kita berproses untuk menjadi kek singkong bertabur keju. Kita pasarkan di supermarket. Nah, itu yang akan melegenda di benak anak angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi mereka adalah anak singkong yang akhirnya benar-benar menjadi kek singkong bertabur keju, kita pasarkan di supermarket. Sampai sekarang mereka banyak yang sudah sukses, banyak yang sudah berhasil. Tahun kedua lebih parah lagi cari siswa. Ya, agak susah. Baru tahun ketiga. Karena proses, walaupun gurunya kurang, saya ingat persis. Akhirnya ketua OSIS yang pertama Dodi Lesmana ya. Dodi Lesmana. Iya, sama Arpani itu suka ngejeki saya sekarang. Ibu Win, saya selalu ingat kepada Ibu Win bahwa Ibu Win pernah jadi instruktur senam ketika hari Jumat. Padahal saya nggak hobi senam. Saya sebenarnya juga nggak bisa karena kepaksa. Nggak ada guru olahraga. Nah, ini adalah sebuah proses yang harus dilewati dengan sebuah motto yang saya selalu gemborkan di mereka, yaitu DKT. Disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, ternyata dengan modal itulah, walaupun sebenarnya dengan banyak kekurangan dan sebagainya, maka SMA 17 tahun ketiga sudah menjadi rebutan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, dan tahun-tahun berikutnya, insya Allah sampai sekarang. Amin, amin. Saya kira itu, mudah-mudahan Ibu Bir bisa menambahkan, Bu Undang, Pak Erhan, Pak Arpani, Bu Yayu, Putri, monggo. Saya matikan dulu. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas ceritanya, benar-benar saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya Ibu atas perjuangannya, benar-benar luar biasa. Dari awalnya cuma belasan, bahkan nggak mau ada yang masuk sini, sekarang semua orang ini berbondong-bondong mau masuk ke 17. Selanjutnya Ibu, mengenai pertanyaan selanjutnya ini, kan waktu itu Ibu bilang sebagai sekolah unggulan. Nah, itu keunggulan apa saja sih Bu yang membedakan Jubel dengan sekolah yang lainnya? Oke, ini
sebenarnya nggak harus saya yang jawab. Silakan Bu Tari. Bu Tari, unggulan apa aja yang termasuk Bu Tari yang membuat sekolah itu menjadi unggul ya Putri ya, Putri Lestari, monggo Putri. Atau Pak Erhan mungkin barangkali. Banyak yang lupa Bu, yang pasti disiplin tadi itu yang membedakan anak 17 dibanding sekolah lain. Dari segi penampilan sudah menunjukkan bahwa anak 17 itu yang ditanamkan oleh duit sebagai kepala sekolah. Nah, lalu yang membedakan lagi SMA 17 dan sekolah lain, daya juang anaknya, tinggi daya juangnya. Mereka tuh tahu bahwa segala konsekuensi yang ada 17 itu harus mereka kalau tidak istilah itu balik kanan, silakan balik kanan. Nah, yang sampai sekarang program Ibu Win yang memang masih dipegang dan memang itu nilai jual yang sangat tinggi, yaitu budaya, gemar, tulis dan membaca. Dan itu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para alumni. Nah, Pak Kamri mengatakan mereka siap untuk masuk ke perguruan tinggi karena pada saat itu mereka tahu tata cara dalam hal penulisan kata ilmiah, tulisan yang lain-lain. Sudah ada step-stepnya memang mereka sudah dilatih di SMA 17 dan itu yang dirasa. Itu mungkin yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain. Jadi baik dari gurunya maupun dari siswanya memang benar-benar dia memang punya kelas tinggi dengan dari UIN dulu disiplin, komitmen dan itu yang sering ditakutkan dan memang dirasakan hasilnya oleh para orang tua sehingga masyarakat pada saat itu benar-benar percaya dan SMA 17 menyalurkan anaknya di SMA Negeri 17 Palembang sehingga istilah tadi kalau dulu sedikit ya masuk sekarang berbondong-bondong seperti itu dulu. Jadi masih Ibu sekarang SMA 17 SMA favorit yang memang diimpikan oleh masyarakat Sumatera Selatan dan bahkan dari fasilitas. Itu tambahannya itu. Ibu Win mungkin ada tambahan. Oke, Bu Wir berarti kali yang mau menambahkan, Bu Wir. Monggo Bu Wir yang mencatat semuanya tentunya. Saya mungkin sudah banyak lupa. Silakan Bu Wir. Mohon maaf ya Nak ya. Bu Wir itu yang Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Belum di. Maaf Ibu, itu mic-nya belum di-unmute. Halo, iya. mohon maaf Bu Wir. Terima kasih. Saya baik. Alhamdulillah. Mas Bayu, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Bayu. Di unmute Bayu, di unmute. Masih. Ya. Jadi saya ini tadi saya melanjutkan yang dari Pak Erham. Kebetulan saya masuk SMA 17 dari akhir Desember 1997. Jadi dengan Ibu Win kami sama-sama merintis sekolah yang memang dari awalnya masih sangat-sangat serba kekurangan Ibu ya. Jadi jadi bedanya SMA 17 waktu itu dengan sekolah lain,
kita mengapa dikatakan SMA Plus. Jadi program yang diadakan khususnya oleh Bu Win sebagai kepala sekolah itu berbeda dengan sekolah-sekolah reguler lainnya. Waktu itu yang sangat menonjol yang Ibu rasakan dan Ibu tahu gitu, program yang tidak ada di sekolah lain ya, seperti yang dikatakan Pak Erhan tadi, kita ada mopping class, terus ini ada sudah tahun ketiga itu mulai dibangun asrama, terus ini disiplin yang akan diterapkan oleh Ibu Win sebagai kepala sekolah sangat-sangat menonjol, dan ini itu sangat dirasakan anak-anak kita sekarang, Bu. Jadi mereka pasti banyak ini mengucapkan terima kasih dengan Ibu karena hasil dari didikan disiplin yang Ibu terapkan dulu sangat berarti bagi mereka gitu. Nah, terus tadi sudah disebutkan juga program Bugem, terus itu ada Ladis, MOS, terus dari hasil Bu Win selama menjadi kepala sekolah SMA 17, prestasinya sangat-sangat banyak. Nah, itu yang membedakan. Terus Bu Win bisa membuat sekolah ini dari tadi yang anak singkong tadi jadi kick keju, dan itu sekarang sudah banyak yang berhasil. Nah, jadi dari perbedaan program ada di depan kita ya, dengan anak singkong jadi singkong. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Wirdasi dan juga Ibu. Gimana, Bu? Itu salah satunya anak singkong. Jadi singkong bertabur keju dipasarkan di supermarket ada di depan kita. Ada Bayu, ada Berta. Ada itu Bu Dokter Gigi Berta. Oh, Dokter Gigi Berta. Iya, betul, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi saya pun angkatan keempat itu udah anak keju, yang anak singkong itu hanya angkatan pertama dan angkatan kedua, angkatan ketiga dan seterusnya itu sudah anak keju. Jangan disebut anak singkong, marah nanti Mas Bayu ya. Anak singkong hanya angkatan pertama dan angkatan kedua yang boleh disebut anak singkong ya. Iya, angkatan 2, Bu, yang kita ini kan dulu kenang-kenangan kita, Ibu ya, ngerintis dari mulai kita buka catering, terus ini kegiatan-kegiatan yang kita buat yang yang membuat beda dengan sekolah lain gitu, dan Bu Win sanggup untuk melaksanakan semua program-program yang memang program hebat gitu ya, Nak ya. Jadi itulah kira-kira tambahan dari Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Wirdasi atas semua ceritanya. Selanjutnya aku mau tanya juga nih kepada Ibu Win. Ini kan budaya intelektual itu dari zaman dulu sampai dengan saat ini, tingkat disiplin dan lain-lainnya juga sampai melekat sampai dengan saat ini di semua siswanya. Nah, itu bagaimana Bu cara membangun budaya intelektual pada saat pembimbingan Ibu sehingga SMA Plus Negeri 17 Palembang ini tetap menjadi sekolah unggulan? Oke, terima kasih. Mungkin nanti Mas Bayu dengan Ibu Dokter Vita yang akan menambahkan ya. Jadi yang jelas itu untuk membangun itu, maka yaitu kita harus mulai dengan pembelajaran yang sangat disiplin, terutama harus dimulai dari sang guru. Guru harus menjadi contoh murid-muridnya. Oleh karena itu, saya selalu
ketika pembelajaran, karena berdasarkan pengalaman ketika saya jadi guru, saya paling sedih ketika bel berbunyi, guru masih ngobrol di ruang guru. Sehingga masuk kelas, itu paling cepat 15 menit. Maka waktu yang hilang berapa? Oleh karena itu saat itu ketika saya bercita-cita, saya kepingin menjadi kepala sekolah di Sumatera Selatan. Pada waktu itu minta sama Allah. Maka ketika saya jadi kepala sekolah, ditawari untuk menjadi kepala dinas, saya tolak. Ini cerita di luar dulu, karena doa saya hanya kepingin jadi kepala sekolah di Sumatera Selatan. Begitu saya menjadi kepala sekolah di Sumatera Selatan, yang ketika saya menjadi guru, saya rasa kurang pas. Itu saya rombak. Oleh karena itu, saya buat program moving class yang bergerak bukan gurunya, tetapi siswanya. Apakah sekarang masih atau enggak, saya ini sampai tidak saya buatkan ruang guru saat itu. Karena apa? Kalau ada ruang guru, pasti gurunya nanti akan ngumpul ngobrol lagi di ruang guru itu. Oleh karena itu boleh guru harus ngobrol, harus sharing, itu boleh, tapi saat-saat tertentu. Nah, oleh karena itu adanya moving class itu untuk membuat bagaimana membangun sikap intelektual masing-masing peserta didik itu harus dimulai dari itu. Di samping itu juga adanya pembelajaran KBM Plus. Itu yang membedakan dengan sekolah lain juga. Saat itu mungkin sekarang udah biasa. 25 tahun yang lalu belum banyak sekolah yang full day. Kalau sekarang sudah banyak, ya. 25 tahun belum begitu banyak. Saya bersama tim, bersama guru-guru atas izin pimpinan memberanikan diri untuk mengajak walaupun anak singkong yang modalnya saat itu untuk full day. Sehingga Bu Erdasi tadi pernah bercerita bahwa bagaimana merintis untuk makan, ya, cateringnya dan sebagainya itu adalah pendukung untuk membangun intelektualitas anak-anak tadi. Jadi dimodali dari situ. Di samping itu juga adanya budaya gemar membaca, kemudian adanya karya tulis dan sebagainya. Anak dipacu semua peserta didik untuk ikut lomba keilmuan dan sebagainya. Itu yang sehingga dan sekolah punya target bahwa sekolah yang berhasil itu antara input kemudian proses dan outputnya itu harus terlihat jelas bedanya. Input rendah pun kalau prosesnya bagus maka outputnya itu harus bagus. Ini yang menjadikan budaya intelektual di SMA 17 terbangun dengan baik. Mesti dilihat bagaimana outcome-nya. Diterima di perguruan tinggi yang bergengsi berapa? Leteng Mas Bayu, walaupun anak singkong, itu yang diterima kedokteran berapa orang? Yang diterima di ITB berapa orang? Saya ingat persis, hampir 80% angkatan pertama walaupun anak singkong diterima di PTN. Salah satunya Mas Bayu, aku masih ingat di Universitas Negeri Lampung kalau tidak salah Mas Bayu. Ya, yang sekarang sudah jadi bos di Departemen Kehutanan. Gitu. Nah, ini contohnya. Sampai sekarang mudah-mudahan ini tetap terbawa, ya, bahwa kalau sekarang saya tahu bahwa input SMA 17 adalah input keju yang sudah number one. Nah, tinggal bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya tidak benar, saya yakin outputnya tidak akan bagus. Jadi proses yang akan menentukan. Kalau angkatan ketiga, angkatan keempat itu sudah luar biasa. Contohnya yaitu Ibu Dr. Berta. Ibu Dr. Berta itu anak keju itu, maka 95% diterima di perguruan tinggi. Letengnya Ibu Berta itu kalau tidak salah kedokteran hampir 50 orang. Hanya hampir berapa orang, luar biasa, ya, sangat membanggakan. Ya mudah-mudahan budaya yang seperti itu, sekarang saya yakin SMA Negeri 17 Palembang
inputnya pasti bagus karena tadi sudah dikatakan Pak Erhan itu menjadi favorit di Sumatera Selatan, menjadi rebutan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, karena inputnya bagus, prosesnya harus bagus. Saya selalu wanti-wanti jangan bangga dengan fasilitas gedung yang megah, yang mewah. Tetapi proses harus tetap dipertahankan sehingga outcome-nya akan bagus. Itu terima kasih. Monggo ditambahkan. Lagi Ibu Dr. Berta, saya minta tolong Bu Dr. Berta ditambahkan. Silakan yang ditanyakan. Berta. Terima kasih. Senang banget hari ini diundang sama Pak Erhan tadi. Alhamdulillah ya Ibu, masih tetap awet muda. Silakan. Iya, masih cantik, masih seperti dulu waktu bertemu kami tahun 2000 ya Bu. Iya, alhamdulillah sudah 67 Ibu Dr. Berta. Kayak nggak ada pikun-pikunnya, kayak nggak ada tua-tuanya loh Bu, beneran. Lansia, sudah dewasa tadi Pak Ervan ya. Cuma beda di ini aja, di sanggul. Sekarang alhamdulillah Iya, sanggulnya dibutuh. berhijab. Baik. Saya menambahkan sebagai murid ya Bu ya. Ya, saya bahagia, senang bisa berada di SMA 17. Jadi perlu diketahui juga bahwa saya masuk SMA 17 itu papan bawah. Jadi waktu itu SMA 17 itu terima di angkatan saya itu karena udah keju. Jadi banyak banget yang mau masuk. Saya peringkat 218 dari 216. Ada yang masuk akhirnya. Iya, karena ada yang mundur 18 orang ya Bu, jadi saya bisa masuk. Nah, bahagianya itu adalah memang betul, yang saya tangkap adalah memang proses yang benar membantu saya yang inputnya. Jadi saat itu adalah seluruh anak juara 1 sampai pokoknya 10 besar dari SMP se-Palembang itu masuknya ke SMA 17. Jadi wajar waktu itu saya dari SMP Negeri 4 langsung di peringkat 218. Itu awalnya agak ngejok juga ya, maksudnya ini 218. Mama saya juga mempertanyakan kayak ngapain ke situ, mending ke SMA 18, kamu bisa nanti dapat PMDK. Cuma waktu itu saya berprinsip adalah lebih baik jadi ekor gajah daripada kepala semut ya, waktu itu saya pikir gitu. Nah, yang saya dapatkan dalam proses itu adalah nomor 1 memang disiplin. Guru-guru disiplin, kemudian yang kedua guru-guru itu berkarakter. Jadi bahkan marah pun ditata. Kami diajari untuk budaya. Jadi pertama sekali budaya yang sampai saat ini masih tertanam di diri saya itu adalah jangan cemos. Jadi jangan susah melihat orang lain senang dan jangan senang melihat orang lain susah. Sehingga angkatan kami memang angkatan 4 itu kan totalnya 188 akhirnya. Dari 188 itu kita saling bahu-membahu untuk apa? Bentar saya geser sedikit. Bahu-membahu untuk sama-sama mendapatkan hasil terbaik dalam pendidikan. Karena memang kayak ada yang memang pintar ya, kayak teman saya tuh tidur, saya punya teman itu, kalau ikut olimpiade dia nanti misalnya nggak bisa menjawab, dia akan tidur, bangun tidur itu dia bisa jawab gitu. Mungkin Ibu masih ingat Awaludin Ibu, itu luar biasa, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi mereka apa? Kebanggaan mereka adalah ketika bisa membantu. Kemudian juga guru, benar perkataannya bahwa guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari ya. Dan kita selalu ditanamkan kayak ingarso, pungtulodo, ing madio mangun kosong. Ya, Turudi Handayani. Turudi Handayani. Jadi kayak guru itu akan pindah-pindah posisinya gitu. Bahwa guru intinya akan support kita gitu. Dan berkali-kali kita juga dipaparkan bahwa jangan berpikir bahwa kita hanya akan ada di sini, bahwa kita akan menguasai Indonesia, kita akan menjadi leader-leader ke depan. Waktu itu sih waktu dengarnya tuh kayak oh iya gitu, kayak nggak mungkin, tapi ternyata dengan keteguhan, keikhlasan guru-guru, dengan kedisiplinan guru-guru, kemudian
kasih sayang dan tulusnya guru-guru. Mungkin berkahnya itu dapat di kami gitu. Alhamdulillah memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu Win. Angkatan saya 98% diterima di PTN. Ya, dari 188 itu hanya 3 orang, dan memang 3 orang ini ya bisa kita bilang dia pun berjuang gitu ya. Hanya 3 orang saja yang mungkin tidak dari 188. Jadi memang ada kondisi lain ya, bahwa ya tetap ada qadarullah, tapi ya itu tadi. Jadi saya senang mewakili angkatan 4 yang senang sekali dengan ada moving class. Karena moving class itu membuat, karena saya sekarang adalah guru juga ya Bu ya. Saya kan guru di Universitas Sriwijaya. Murid itu jadi lebih siap menerima pelajaran. Terus kita juga akhirnya dituntut untuk ada aktivitas fisik. Kalau dikembalikan ke kesehatan, aktivitas fisik itu memang diperlukan juga. Jadi terima kasih banyak untuk proses semuanya kepada semua guru-guru. Sini saya ada Kata Dasar Arpani, Pak Erhan, Bu Yayu, Bu Wirdasi. Tadi saya lihat juga ada Ibu Sri. Jadi pada semua guru lah yang pernah mengajar kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya dari Angkatan 4 senang sekali kami bisa terwarnai dengan baik dalam proses pembelajaran kita waktu itu. Mungkin itu ya Ibu. Kak Bayu mungkin udah aktif. Mungkin Kak Bayu ingin menambahkan atau cukup Kak? Oh ya, ada suara saya? Ada Mas Bayu. Tadi harus keluar dulu baru masuk lagi biar suaranya ada. Sehat Ibu Win? Alhamdulillah sehat Mas Bayu. Nanti ada satu program yang harus ya. Aku memang sengaja pandemi biar berlalu dulu. Mbak Uti itu harus sehat. Mbak Uti yang Uti itu harus sehat. Kalau dari angkatan 1 sih jelas yang paling berkesan itu titel kami sebagai anak singkong. Angkatan singkong itu tetap tidak akan lepas. Walaupun dulu kesannya kayak lagi dimarahin, kayak lagi diomelin, kayak lagi dibully sama guru-guru bahwa kami angkatan singkong. Tapi ternyata enggak, itu tuh pecut yang luar biasa sebenarnya. Jadi kami bisa menunjukkan effort kami harus lebih besar lagi, bahwa anak angkatan singkong itu ya memang harus bisa tampil, harus bisa berada di posisi yang sejajar dengan bahan baku apapun. Dan memang sebenarnya juga dengan menyebutkan bahwa kami ini juga angkatan singkong itu juga jadi semacam pecutan juga buat guru-guru bahwa mereka juga kerjanya harus lebih keras lagi. Jadi semuanya secara tidak langsung, secara tidak langsung bahwa itu semuanya proses yang luar biasa bisa jadi sampai sekarang. Teman-teman saya juga sudah mulai ada di posisi yang bagus di beberapa tempat ya, alhamdulillah, yang walaupun tidak jadi pegawai atau pegawai ataupun karyawan di mana, tapi bisa punya usaha yang bagus yang segala macam, akhirnya bisa menunjukkan bahwa memang kualitas dari hasil didikan SMA 17 itu bisa terbukti gitu di dunia nyata gitu. Ya kayak ini ya info terakhir ya, alhamdulillah teman saya itu sekarang kantornya di belakang SMA 17 Bu, si Yontri Bakti, Mayor Infanteri Yontri Bakti kemarin baru serah terima jadi dan Inteldam. Yang di belakang SMA kita itu. Ya. Dulunya juga di situ ya. Ya, jadi baru naik promosinya itu kan sudah luar biasa. Nggak nyangka Bu, kami bisa Yon pun bisa sampai istilahnya posisi di situ tuh nggak nyangka juga. Mungkin itu sedikit banyak. Ya, mungkin saya bangga tetap jadi murid-muridnya ibu-ibu dan bapak guru sekalian, Bu Win, Mak Endang, Mak Yayu, kan Bu Tari, ya, dan dari kami Pak Arpani, Pak Erhan, semuanya. Mak Ria nggak keundang ya di sini, lagi sibuk. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Bayu, Kak Belva atas tambahannya. Selanjutnya aku mau tanya lagi kepada Ibu Win.
Di antara berbagai program SMA Plus 17 Palembang yang unggulan ini, ada Google, ada Moving Class, dan lain-lain. Itu program mana sih Bu yang paling Ibu sukai atau yang paling berkesan di hati? Silakan Bu. Sebenarnya semua saya sukai, yang membuat program itu tentunya ide-ide itu tentunya saya suka semua. Tapi yang paling itu juga semua saya paling tak. Jadi itu harus semua itu harus menjadi terbaik semua. Dan itu kenapa? Saya harus mencintai semua. Yang program yang digulirkan. Jadi nggak ada yang paling yang saya sukai. Semua harus disukai. Karena kalau nanti ada yang dianaktirikan program, itu pasti akan nggak akan bulat. Karena kita akan menjadi membuat bulatan yang halus, yang bagus, sehingga menggelitik dengan bagus. Maka tidak boleh ada yang semua harus sama, harus baik. Guru pun juga demikian. Jadi saya kepada guru, kepada siswa selalu mengatakan, kalau guru pun tidak kuat, silakan balik kanan, kata Pak Irhan. Oke, baik, berarti semua programnya itu berkesan dan favorit lah Bu ya. Oke, selanjutnya nih Bu, mungkin suka duka menjadi kepala sekolah SMA Plus 17 itu apa saja sih Bu? Kan dari berbagai jangka waktu atau periode mulai dari tahun 97 sampai tahun 2006 itu kan pasti banyak tantangan, banyak suka dukanya. Mungkin boleh Bu ceritain. Suka dukanya? Oh, banyak, sukanya banyak. Apalagi kalau saya lagi teriak-teriak lewat itu aku paling suka terus terang yang teriak-teriak lewat mic. Kalau itu yang menjadi terkesan juga mungkin bagi anak-anaknya, itu kepala sekolah yang paling cerewet sedunia kali ketika saya pegang mic, ayo jalannya cepat untuk moving class karena kita hemat waktu adalah uang ya. Nah oleh karena itu yang sangat terkesan. Dan yang kedua, mungkin Anda akan susah mencari kepala sekolah yang selalu mengikuti kegiatan putra-putrinya, peserta didiknya dari awal sampai akhir. Itu yang saya lakukan, karena saya suka. Ya, misalnya ada hitam putih. Saya dari mulai buka sampai nutup, paling keluar dari acara itu ke kantor, sholat, atau makan. Kayaknya begitu, kadang-kadang sampai dari pagi, saya udah siap, nanti sampai beres-beres, sampai bersih-bersih aula, itu pun saya tunggu. Itu yang saya lakukan. Mungkin, kalau yang satu ini, saya yakin akan susah ditiru oleh kepala-kepala sekolah yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti Pak Irhan yang bisa niru. Ya Pak Irhan? Jadi kegiatan apapun saya selalu, kecuali kalau saya nggak sehat ya. Kalau saya lagi nggak sehat, itu beda lagi ya. Tapi ketika saya sehat, kegiatan apapun saya harus terjun di sana. Seperti misalnya peresmian ekskul, sampai malam pun saya juga tidur di kantor. Mas Bayu, kadang-kadang anak main gitar, aku juga ikut di situ. Itu yang membuat mungkin ketika saya marah di lapangan, saya teriak. Mungkin ada anak yang pernah saya suruh maju, kemudian saya suruh merokok sampai habis, tidak boleh dipegang. Mungkin kalau sekarang kalau sekarang itu kadang-kadang Mas Bayu, Pak Irhan, kalau itu saya lakukan mungkin saya langsung viral kali ya. Bisa jadi sudah nggak bisa lagi kayak gitu. Ya kalau dulu saya bisa, tapi sebelum saya marah, saya telepon orang tua dulu. Putra itu akan saya jadikan contoh supaya yang lain tidak meniru apa yang putra itu lakukan. Nah ini tidak setiap kepala sekolah juga mau melakukan, apalagi sekarang memang tidak boleh dilakukan. Viral Pak, saya pikir. Saya kadang-kadang memutar gitu apa yang saya lakukan. Mungkin kalau sekarang itu langsung di video langsung viral Mas Bayu ya. Begitu saya ngomong langsung viral kali. Nah oleh karena itu memang beda zaman, pada waktu itu bisa saya lakukan. Nah, oleh karena itu saya mengantisipasi supaya anak itu juga tidak drop. Sesudah saya marahi, saya ajak masuk ke kantor, saya rangkul,
sehingga dia tidak dendam. Di depan saya nggak tahu di belakang saya. Ya, kalau sekarang anak-anak yang saya marahi di lapangan dan sebagainya, mereka berdiri berjam-jam dan sebagainya itu yang ini. Tetapi saya kadang-kadang juga haru, ternyata saya lama tidak pernah cek, ternyata di Google itu ada tulisan Dr. Sumarni ya, Sumarni Gayu Anita itu sudah dokter ya Bu, Dokter Berta. Ya. Ini Bu, S3 FISIP. S3 ya. Jadi saya membaca tulisannya itu beberapa hari yang lalu sampai meneteskan air mata saya. Akhirnya karena Bu Endang minta saya untuk bicara di sini, maka saya search Google tentang SMA 17. Kemudian muncul nama saya. Nah itu apa yang digambarkan oleh Ananda Sumarni itu sepertinya yang saya lakukan di SMA 17 ternyata tidak membuat anak-anak juga sakit, yang bahwa pernah saya hukum sampai setengah hari mereka berdiri sama-sama kolektif satu sekolah kelas 1 sampai kelas 3 semua di lapangan karena mereka rata-rata juga padahal hanya beberapa persen yang melakukan, tapi mereka harus kompak dalam punishment juga. Nah ini yang membuat SMA 17 sehingga menjadi solid dan sebagainya. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Selanjutnya ini melanjutkan dari penjelasan Ibu Win tadi, Pak Bu. Ini sekarang kan sudah mengalami perkembangan zaman. Zaman sudah beda, globalisasi, teknologi sekarang kan sudah semakin tinggi nih Pak Bu. Lalu menurut Bapak dan Ibu, terutama Ibu Win Suparsi, bagaimana sih Bu perkembangan potensi SMA 17 di zaman sekarang ini? Silakan Bu. Kalau ini saya nggak bisa jawab dong. Saya udah lama nggak begitu mengikuti perkembangan SMA 17. Ini saya serahkan kepada Ananda Bayu dengan Ananda Dokter Berta yang dari luar aja ya. Kalau yang dari dalam pasti udah bisa ini. Ya, anak ini tolong dijawab. Ya. Apa Bu? Potensi anak-anak sekarang luar biasa kalau saya bilang. Luar biasa sebenarnya. Mereka tuh punya peluang untuk bisa lebih dari yang kami capai. Semua itu tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut. Jangan terlena dengan fasilitas yang ada yang pasti. Seperti kata Ibu bilang tadi. Karena semua peluang itu akan nggak kelihatan kalau kita terlalu asik dengan fasilitas. Banyak sekali peluangnya. Mereka bisa kemana saja sekarang kalau zaman sekarang. Dan ya, saya lihat adik-adik sekarang lebih kompeten lah Bu daripada kami. Kami aja bisa sampai segini, kalian harus bisa lebih gitu. Ya, bisa. Betul Mas. Itu Bu. Atau Berta ya, monggo Berta. Silakan Kak. Ya, betul sekali. Sekarang tuh kalau di zaman saya waktu angkatan 45 mungkin sampai berapa itu memang kayaknya tuh mindsetnya semua mau jadi dokter ya, walaupun sebenarnya waktu itu udah dibilangin juga sama Bu Win kayak semua orang jangan jadi dokter, nanti dokter itu keliling kayak tukang sol sepatu gitu loh, kayak dokter, saya ingat banget waktu itu bilangnya dokter gitu. Dan sekarang tuh memang benar terbukti Bu, mimpi Ibu tuh anak-anak tuh sudah sangat berkembang sekali ya dengan ya karena saya kebetulan adalah dokter dan kebetulan juga adalah dosen. Jadi saya menginikan sekali betapa ya mungkin saat itu di era itu keberhasilan adalah dengan seperti itu ya. Tapi sekarang sebenarnya jangan pernah terjebak dengan stigma gitu. Jadi kalau saya lihat tuh kayak Ibu Win tuh kayak selalu punya kayak futuristik apa ya, kayak zaman dulu kan kayaknya menjadi engineer tuh kayak bukan sesuatu yang apa ya gitu, tapi karena ini ya kayak salah satunya yang saya tahu tuh ada adik kelas kita udah GM Pertamina, terus teman saya pribadi juga udah jadi komisaris di BUMD Migas gitu. Jadi memang mereka tuh baik, mereka tuh bahwa memang semakin waktu
input yang masuk itu memang keren-keren gitu. Baik keren secara kalau bahasa Jawanya tuh bobotnya oke, bibitnya oke, bebetnya oke, memang betul itu. Tapi memang harus dibersamai oleh guru-guru yang ya tadi menteladani, jadi memberikan teladan. Karena memang tidak dipungkiri bahwa tadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Apapun yang dilakukan guru itu kami menirunya gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru sudah sabar, sudah memberikan tauladan baik gitu. Karena memang semakin waktu semakin baik Bu. Pokoknya udah beyond expectation lah kalau dibanding zaman saya dulu gitu. Mungkin sekarang bukan keju lagi Bu, mungkin saya nggak ngerti namanya apa lagi sekarang. Sudah pizza ya? Boba Bu, kata boba sekarang Bu. Gimana? Boba. Oh gitu. Ya itu, jadi saya tambahkan mungkin ya. Jadi anak-anak SMA 17 itu sekarang tentunya juga harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Zamannya sudah beda. Kalau dulu Ibu Dokter Beta, rata-rata mereka kepingin masuk jadi dokter semua, ya kan? Kalau ditanya itu terus terang, ketika ada angket, kepinginnya masuk dokter semua. Ya, yang sakit siapa nanti? Kalau semua jadi dokternya, kan nggak ada pasien. Saya selalu katakan terus keliling jadi dokter, jadi itu kan jadinya benar. Sekarang ternyata pekerjaan di luar itu banyak jobnya, ya. Jadi banyak sekali. Nah ini yang perlu dicermati oleh guru-guru sebenarnya. Jadi anak jangan biasanya itu terdoktrin oleh orang tua memang ya dalam memilih jurusan dan sebagainya. Sekarang anak-anak sekarang jadi mohon mungkin lebih enak ya Mas Bayu, kalau mereka tidak berhasil lebih jauh daripada Mas Bayu itu saya katakan sangat salah. Karena apa? Dengan sekarang, dengan klik satu jari aja kita bisa menguasai dunia. Nah oleh karena itu anak-anak sekarang jangan terlena seperti kata Mas Bayu tadi. Itu tolong sampaikan Ananda gadis cantik ini untuk kepada kawan-kawannya ya. Jangan kalah dengan anak singkong yang angkatan pertama, angkatan kedua. Kalian sudah zamannya beda. Dengan satu jari aja akan bisa menguasai dunia. Nah, oleh karena apa? Kalau ini yang saya rasakan sendiri. Dulu saya ketika ingin mencari kata apa gitu harus buka buku kamus yang besar. Oh, sekarang kan enggak. Tinggal tulis ketik. Kita udah dapat apapun. Makanya saya selalu kepada ini, tolong deh kamu jangan tanya kepada siapa, tanyakan kepada Tante Google atau Om Google. Dengan satu jari kita bisa menguasai dunia. Oleh karena itu, potensi anak SMA 17 sekarang harus tetap bisa bersaing di era global. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas semua jawabannya. Nanti pasti pesannya akan saya sampaikan ke teman-teman juga yang masih semua di sini. Oke, selanjutnya nih Bu, di sini kan juga ada Bapak Ibu guru yang hebat lainnya. Ada Bapak Arpani, ada Ibu Sri Lestari. Mungkin saya mau tanya ke Pak Arpani dulu nih Pak. Seorang Ibu Win Sukarsi itu di mata Bapak Arpani itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Oh, aduh, kalau suruh kata-kata nggak cukup nih. Apa? Sampai terakhir ya. Sampai terakhir ya Bu, Ibu masih ingat kan? Saking saya, aduh mau ngomongnya agak serat. Kebetulan ada lomba alumni Amerika itu ada lomba. Kemudian siapa pemimpin penggerak? Tahu enggak siapa yang saya ambil? Iya, saya simpan itu Pak Arpani. Mungkin anak sudah disuruh baca aja, ada linknya itu. Itu. Ini begitu ya, jadi kalau diomong dengan kata-kata kurang atau hilang atau tidak cukup dengan kata-kata gitu ya.
saya terus terang dengan Ibu Win selama ini, yaitu saking saya impresnya dengan Ibu Win, saya jadikan beliau figur untuk dilombakan ya, walaupun belum mendapat juara Bu Win ya, jadi mohon maaf karena saingannya dengan orang-orang hebat di luar. Ya, orang-orang hebat di luar, tapi bagi saya itu sudah sangat memuaskan, sudah saya kirim dan diberi apresiasi oleh mereka gitu. Jadi kalau diucapkan dengan kata-kata ya agak kehilangan vocab yang pas gitu ya. Tapi itulah yang saya bisa lakukan, saya ungkapkan untuk Ibu Win. Jadi saya jadikan model bagi saya pribadi, bagi SMA 17, dan saya jadi itu mendunia itu ya, karena saya lihat banyak sekali, ribuan bahkan mencapai jutaan orang yang itu. Jadi saya jadikan Ibu Win figur pemimpin yang bagi saya pribadi yang sangat sempurna. Kalau itu yang pertama, yang kedua, ada dua warisan yang diberikan Ibu Win untuk SMA 17 sekaligus untuk saya pribadi. Kalau Ibu Win masih ingat, pertama debat. Bu Win itu di pertama kali di perpustakaan Bu Win, kalau masih ingat, Bu Win dapat materi debat dari Jakarta, kemudian diberikan ke guru, khususnya kami guru bahasa. Dan itu jadi cikal bakal Bu Win, jadi sampai sekarang anak kita masuk ke dan yang pertama yang Bu Win masih ingat, saya, Bayu, yang sekarang dari AU Bu Win, kemudian tadi baru datang si anaknya, si siapa Pak Heran tadi namanya? Amelia Wijayanti Bu Win kalau masih ingat, kemudian Yusantena, kami berempat pakai travel ke Jakarta ikut lomba. Itu awal kami ikut lomba debat bahasa Inggris di Jakarta. Hari pertama tahun 2000, itu Ibu Win yang nyuruh kami berangkat dengan travel. Dan sampai sekarang itu akan berlanjut mudah-mudahan sampai ke depan nanti. Jadi kita terus ikut lomba debat bahasa Inggris. Sementara ini bahasa Inggris yang selalu beberapa tahun ke belakang sudah ada bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu. Terakhir kami berangkat ke Banjarmasin Bu Win untuk ikut lomba debat bahasa Inggris. Ya, kemudian yang kedua, warisan Ibu Win juga itu Yayasan Bina Antar Budaya, program pertukaran pelajar. Jadi itu juga warisan Ibu Win yang membawa sekolah kita jadi sekretariat chapter Bina Antar Budaya chapter Palembang. Tercatat sudah puluhan Ibu Win kami kirim anak-anak hebat ke Amerika, Eropa, Asia. Di samping itu juga Bu Win karena Bu Win ketua chapter Palembang pertama, jadi kami juga menerima siswa dari luar negeri untuk sekolah. Seperti kalau Ibu Win nama Cordula, Ibu Win masih ingat? Oh masih? Iya. Pernah Cordula itu siswa asing pertama yang sekolah di SMA 17. SMA 17 itu. Dan seterusnya sampai sekarang kami berlanjut. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat juga anak dari Italia dan dari Jepang Bu Win untuk sekolah di sekolah kita. Jadi itu kalau ditanya apa kesannya, cukup bukti itu saja yang saya katakan ya. Jadi kalau kata-katanya agak terbatas untuk mengungkapkannya. Jadi itu ada 3 momen yang saya bisa berikan. Yang pertama, Ibu Win saya abadikan untuk ikuti lomba sebagai pemimpin terbaik minimal untuk sekolah SMA Plus Tinggi 17 Palembang. Yang kedua, warisannya yang tadi debat bahasa Inggris. Dan yang ketiga, sampai sekarang kita jadi sekretariat pertukaran pelajar di chapter Palembang. Chapter Palembang itu ada 5 provinsi yang ke Palembang. Dan kebetulan saat ini Bu Win saya ketuanya,
Jadi saya teruskan Alhamdulillah. warisan Ibu. Terima kasih. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya mungkin Ibu Endang, mungkin bagaimana Bu sosok Ibu Win Sukarsi di mata seorang Ibu Endang? Unmute. Mic-nya belum di-unmute Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ibu, kami sangat senang sekali dapat bergabung dengan kami, dan saya juga berusaha untuk menghubungi Ibu. Alhamdulillah Ibu bersedia. Ya, suka dukanya bersama Ibu memang banyak sekali yang kita ketahui. Saya ingat pada waktu itu Ibu Win memang orangnya disiplin yang tinggi. Terus di dalam sebagai kepala sekolah selama kita ikutin, beliau juga pernah bukan di dalam ekskul aja, beliau ikut serta kepada siswa-siswanya, tetapi di dalam kegiatan belajar mengajarnya juga. Pada waktu itu saya ingat sekali kepada Ibu, pada anak TO. Jadi anak-anak kalau TU diberikan kepercayaan kepada kakak-kakak kelas kalian untuk berdiri sendiri tanpa ada pengawasan dari guru. Kita mah hanya dari jauh, tapi beliau tetap keliling di sekolah gitu, melihat bagaimana kegiatan anak di dalam kelas, diberi kepercayaan, tidak dikuasai. Apakah TU itu dikerjakan? Tapi benar-benar Ibu melihat kalau anak berdiri di dalam kelas itu, beberapa kelas yang lagi TU, ada ribut atau berdiri, beliau segera masuk dan memberikan arahan gitu. Ini saya ingat sekali. Terus kalau terjadinya suatu kedisiplinan, Ibu juga turun melihat anak-anak. Pernah waktu itu ada di dinding, ada cap kaki sepatu. Ibu juga turut serta, Ibu Win. Sehingga anak-anak siswa dikumpulkan, tidak ada mengaku, terjadilah kelabu. Nah, Jumat Kelambu ini anak-anak akhirnya bisa mengaku bahwa harus bisa bertanggung jawab. Nah, beliau memang mengharapkan anak-anak itu di dalam, baik dalam kedisiplinan, nilai moralnya juga harus tinggi. Yang diharapkan bagi kita sebagai pada waktu itu guru yang dipimpin oleh Bu Sukarsi. Bu, saya juga mungkin karena saya mau keluar juga dari SMA 17, PMT tanggal 1 Juni, berarti kita udah tetap menginginkan harapan doa kita dari jauh, walaupun kita tidak ada di SMA Negeri 17 ini. Mudah-mudahan ke depannya apa yang kita harapkan tadi, mengharapkan anak-anak seperti apa yang dari 97 sampai sekarang ini. Mungkin Kak Bayu, Kak Berta itu sudah mengeluarkan suatu pengalaman, dan dari kita juga Ibu Win Sukarsi sudah memberikan arahan bagaimana dari awal sampai akhir ini kita diberikan sesuatu yang dedikasi dan motivasi kepada kita semua, bagaimana kita harus bisa menjaga keunggulan dari SMA 17 itu sendiri. Karena kalau tidak ada kekompakan, kerjasama, tidak akan terbentuk SMA 17 ini. Yang kita harapkan bersama adalah walaupun kita sudah keluar dan sudah jauh, tapi tetap harapan selayang pandang ini kita berikan kepada anak-anak semuanya. Semoga Ibu Win tetap sehat, yang kita harapkan. Pak Endang juga, semuanya sudah. Ya, Ibu, kenangannya memang banyak. Waktu kita juga melihat masjid kepada Ibu Win, hanya bukan itu aja disiplinnya, tapi beliau juga pernah waktu berdirinya SMA masjid atas itu, beliau juga turun tangan sampai melihat asrama itu harus diberikan secara kokoh gitu. Jadi salutnya saya dengan Ibu,
itu tidak melihat dari apa yang harus kerjakan, tapi di lapangan juga beliau turun tangan gitu. Itu yang saya inikan sama Ibu. Mudah-mudahan saya doakan Ibu tetap sehat dan kalian tetap jaya di SMA 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Yayu, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada Ibu Win. Silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak gabung. Sebetulnya saya malu diajak gabung. Udah malu. Kita kamu ya. Sedikit kangen kemana? Di keuangan, saya pernah dimarah sama beliau. Waktu itu kami panitia TO dengan bangganya menyampaikan kepada beliau, Bu Win, kami sudah selesai memperbanyak pujian yang didapatkan, tetapi marahnya luar biasa Bu Win kepada kami. Ingat benar, gak boleh biaya seperti itu. SMA Negeri 17 boleh tidak punya uang, tapi Win Sukarsih punya uang. Nah, di situ saya menganggap luar biasa terhadap beliau tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ingat juga tanggung jawab beliau terhadap kita dan terhadap semuanya. Kalau kita jalan-jalan, pesan Bu Win apa? Tolong yang punya gelang bawa, yang punya cincin bawa, supaya kalau ada kekurangan itu bisa diatasi oleh sekolah. Luar biasa Bu Win. 2 kejadian itu saya benar-benar terpatri ke hati saya. Tanggung jawab Bu Win terhadap sekolah itu luar biasa besarnya. Makasih Bu Win. Dan kenangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Banyak. Luar biasa benar. Sampai sekarang pun, sehingga komunikasi kami tetap berjalan dengan beliau. Itu wujud bahwa kami hormat terhadap beliau dan beliau juga begitu respon terhadap kami. Demikian nak. Makasih Bu Win. Makasih. Dan ada satu kesan yang sangat juga mendalam yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Cukup saya dan Bu Win dan yang lain juga sudah tahu sehubungan dengan putri saya. Beliau saya akan keluar menjadi kepala SMA Negeri 17 jika Putri Bu Yayu tidak jadi menjadi siswa SMA Negeri 17. Itu luar biasa pengorbanan sebagai seorang kepala sekolah. Benar-benar Bu Win. Terima kasih saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama Windri Bu Win yang sudah menjadi orang tua di kembar. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Windri ya. Itu tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Saya harus mengamankan anak guru-guru. Seperti apapun yang harus saya hadapi, sampai saya dibenci mungkin oleh dewan, ya. Tapi itu harus saya lakukan. Karena saya mikir, Bu Yayu berangkat dari rumah 5:30. Pulang sampai rumah 5:30. Kalau anaknya dititipin ke sekolah lain, saya sebagai yang bertanggung jawab di sekolah itu, berarti saya tidak bisa berbuat apa. Maka apapun saya korbankan untuk kebaikan anak-anak guru-guru. Dan itu sebenarnya sudah menjadi rahasia Nusantara, bahwa kepala sekolah itu harus bisa mengamankan anak guru, bisa masuk di sekolah yang dia inginkan. Saya kira itu ya Bu. Makasih Bu Win. Makasih. Makasih. Sama-sama.
Itu hanya kekuatan datang dari Allah. Saya hanya lillahi ta'ala pada waktu itu memang. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya masih dalam rangka podcast ini, yakni Selain Pandang 17, dalam rangka menyambut hari ulang tahun SMA Plus Negeri 17 Palembang ke-25 pada tanggal 17 Juli nanti. Mungkin dimulai dari Bu Win dulu, mungkin ada ucapan dan juga harapan untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang di hari ulang tahunnya ke-25. Silakan mungkin Bu Win. Oke, selalu saya berharap bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dalam agama Islam pun juga ditekankan itu, ya. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka ke depan SMA 17 harus jauh lebih baik. Sekali lagi, jangan bangga dengan fasilitas yang ada, tetapi harus bangga dengan kualitas yang diperoleh. Itu, ya. Dan saya pesan kepada alumni sebenarnya, saya mohon waktu sebentar. Saya pernah berbincang dengan Mas Bayu, Bu Dr. Berta, tolong sampaikan kepada kawan-kawan Anda, saya pernah membuat ide, tapi karena terjebak oleh pandemi, dan saya memang biarlah sesudah pandemi, karena kondisi pandemi ini banyak hal-hal yang memang kita tidak suka. Sebelum pandemi atau menjelang pandemi, saya pernah berbincang sama Mas Bayu, tepatnya sebelum pandemi, bulan November, kepada Ananda Irfan, yang di Bea Cukai ya Irfan, atau di mana ya Bea Cukai ya Irfan? Imigrasi Bu, di imigrasi. Kepada Imam Syafi'i ya? Ya, Iman. Iman. Kemudian kepada keponakan Bu Yayu yang polisi. Saya kebetulan karena alumni SMA 17 jumlahnya sudah banyak. Itu tolong dikoordinasikan, kedepannya bisa membuat sebuah yayasan alumni SMA 17 Palembang. Uberta, Mas Bayu, ini ide saya. SMA 17 yang sudah menggaung di mana-mana dan bahkan alumninya sudah banyak yang menjabat di mana-mana dan banyak yang sukses walaupun usaha dan sebagainya. Ini kalau kita beri ikatan yang kuat, membangun sebuah yayasan sosial. Saya kemarin punya ide. Mudah-mudahan nanti Mas Bayu masih bisa menularkan ke Bu Dr. Berta, atau nanti saya juga bisa saya share ke Bu Dr. Berta. Saya hanya ingin sisihkan apa yang telah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada mereka yang membutuhkan. Ini saya rasakan juga. Jadi ada sedekah subuh yang ditaruh di dompet masing-masing. Setiap harinya berapa? Mungkin Rp1. Maka ada Rp30 satu bulan. Nah, sedekah subuhnya ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah yayasan yang namanya nanti Yayasan Alumni SMA 17. Ini akan membangun budaya untuk peduli sosial. Nanti tentunya akan dibuat program-program kepedulian sosial dan sebagainya yang bisa Ibu Berta dan Mas Bayu gagas bersama alumni. Ini yang menjadi big dream saya sebenarnya selama saya masih diberi umur. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Pak Erhan, tolong Pak Erhan, sekarang saya dengar Pak Erhan sebagai wakil kepala sekolah. Ini sudah saya gulirkan pada waktu itu dengan Bu Ria. Ternyata Bu Ria sesudah itu pindah jadi kepala sekolah, jadi agak tutup sejenak. Tapi saya tidak patah arang dan saya tidak patah harapan. Mudah-mudahan nanti bersama Bu Yayu, sama Bu Endang yang sudah alumni SMA 17 juga, kita juga alumni guru ya SMA 17. Ya, kita juga boleh bergabung dengan alumni peserta didiknya. Kita bangun sebuah yayasan. Ya, kita jangan kalah kepada
alumni SMA yang lain atau perguruan tinggi yang lain atau SMP yang lain atau sekolah apapun yang lain. SMA 17 bisa mempunyai alumni yang kokoh. Ini adalah tugas Bu Berta dengan Pak Bayu. Saya kira itu, terima kasih. Nanti kita diskusi khusus alumni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh. Oke, selanjutnya mungkin harapan dan juga ucapan ulang tahun nih untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Mungkin bisa Bu Yayu. Silakan Bu, diberi ucapannya, Pak. Selamat ulang tahun sekolahku yang ke-25 tahun, beranjak dewasa, baik segala-galanya, berprestasi segala-galanya. Dan pesan kami, saya ingin menyampaikan seperti yang diucapkan oleh alumni ketiga Megawati, bahwa SMA Negeri 17 salah satu keunggulannya adalah dari Bapak Ibu Guru selain kepala sekolah. Semoga Bapak Ibu gurunya tetap berprestasi dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yayu dan juga Ibu Win serta bapak-bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di podcast 17 hari ini. Khususnya Ibu Win, terima kasih banyak Bu sudah berbagi cerita, berbagi pengalamannya. Terima kasih juga. Sukses semua, sehat semua, dimudahkan urusan dunia maupun akhirat kita semua. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu guru di sini dan juga ada kakak-kakak alumni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sama. sini. Dan terima kasih banyak juga Saya boleh kepada tanggapin Bu Win tadi nggak? Ya, silakan Kak, silakan. Masalah yayasan. Nah, ya gini Bu ceritanya. Jadi saya kan sudah lumayan lama ini jadi ketua alumni gitu kan. Tapi saat ini progres kami dan rencana saya dengan Berta, saya juga sudah ngobrol dengan si Ami tadi. Ami Liana itu kan kebetulan juga dari notaris. Untuk masalah keyayasan itu sebenarnya progresnya sudah jalan Bu. Sudah mau kita bikin karena mau tidak mau ikatan alumni itu harus berbentuk perkumpulan atau yayasan. Nah, cuma progresnya saat ini fokus kami masih untuk di hajatan 25 tahun dulu. Sesudah itu baru kami merapikan ada ART-nya dalam bentuk yayasan. Nanti bentuk yayasannya seperti apa baru di situ dituangkan. Nah, nanti kalau saya sih bukan cuma sekedar berbagi yang seperti idenya Ibu saja seperti itu, tapi harapan saya ke depannya nanti yayasan ini bisa kerjasama dengan beberapa alumni yang mungkin baru selesai kuliah tapi punya kemampuan segala macam, bisa bikin macam-macam, bisa bikin konsultan, bisa bikin apapun segala macam seperti itu. Jadi harapan saya bisa besar seperti itu. Jadi networknya, jaringannya anak-anak alumni dari SMA 17 itu semakin kuat. Nah, itu. Harapannya saya seperti itu. Cuma sekarang fondasinya saya rapikan dulu pelan-pelan. Saya rapikan dulu mulai dari ADART-nya nanti, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya saya rapikan sampai nanti bisa dibentuk yayasannya. Ya, si Ami sudah menyanggupin, sudah katanya untuk masalah notaris nggak usah bayar, itu dari saya yang ngurus, tapi kita rapikan dulu di ada ART-nya dulu. Mungkin itu Bu prosesnya, laporannya. Mohon maaf saya belum sempat telepon Ibu, belum. Yang penting kalian punya alumni apapun programnya, tentunya nanti makin hari harus makin berkembang. Harapan saya nanti punya sekolah juga. Alumni SMA 17 punya sekolah, punya rumah sakit, sama ada dokternya, punya rumah lansia, punya macam-macam yang bisa dibangun sesuai kebutuhan saat punya bahan baku lah istilahnya tadi, punya alumni yang sudah punya kemampuan di mana saja, punya kemampuan saja itu sudah bagus. Jadi ternyata Bu Yayu, kita tinggal berdoa. Mudah-mudahan yang muda tetap bisa berkarya. Saya hanya memotivasi dari belakang aja. Ya tentunya karena usia juga tidak memungkinkan untuk banyak bergerak, namun saya akan tuturi Handayani
Mudah-mudahan kalian-kalian bisa mewujudkan sebuah yayasan yang nantinya bisa membangun Republik tercinta ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Win, terima kasih banyak juga kakak-kakak alumni dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam podcast kali ini. Semoga harapan-harapan yang telah disampaikan kakak-kakak, ibu dan bapak guru di sini semuanya bisa terwujud dengan baik di suatu saat nanti ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak juga kepada semua sobat 17 yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.